Bab 211. Penghinaan. Di atas panggung, Reinhard Hua melihat Karafli jatuh ke tanah dan pingsan, jadi dia berjalan santai. Di bawah perhatian publik, dia mengangkat kakinya dan menginjak Karafli. Lalu dia tidak lupa melihat ke arah Sekte Han Yue. Ini adalah biografi sejati pertama Sekte Han Yue. Sungguh sebuah lelucon. Persetan denganmu. Persetan denganmu. Di tempat duduk, Harley Ye dan Harley Situ bergegas keluar tanpa urutan tertentu. Di belakang mereka, Yogini dan mereka semua tiba-tiba bangkit. Kenapa? Ingin maju bersama. Reinhard Hua berdiri di platform pertempuran dan memandang rendah Harley Ye dan yang lainnya dengan main-main. Dagunya terangkat tinggi. Apakah ada provokasi di matanya? Bersama, Harley Situ berteriak keras dan hendak bergegas ke platform pertempuran. Cukup, Andreas yang belak-belakan menghentikan Harley Situ sebelum mengumumkan hasilnya. Saat ini, jika pihak ketiga naik panggung, itu akan dianggap mengganggu pertandingan tiga sekte. Bukan hanya Harley Situ tapi juga Sekte Han Yue akan dihukum. Sekte Zeng yang berharap Sekte Han Yue membuat kesalahan. Chandra Wu, kamu masih mau menunggu sampai kapan? Andreas yang menoleh ke samping dan menatap Chandra Wu dengan dingin. Chandra Wu baik-baik saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia masih duduk dengan tenang, seolah-olah dia juga menikmati adegan di dalam dan di luar panggung. Andreas yang, kenapa terburu-buru? Mungkin Karafli bisa berdiri. Ken Cheng di kursi tinggi memandang Andreas yang dengan senyum tipis sambil dengan santai memutar pelatuk di ibu jarinya. Pernyataan ini membuat mata Andreas yang tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Gerakan Sekte Zeng yang tidak lebih dari mempermalukan Sekte Han Yue di depan umum. Sebagai pemimpin Sekte Han Yue, kemarahannya tidak bisa dibendung. Dua orang yang terpisah satu sama lain, yang membuat suasana tertekan hingga ekstrim. Gambaran seperti itu membuat para penonton di segala penjuru duduk tegak. Mungkin mereka bisa menyaksikan langsung perang antara dua instruktur di tempat. Karena Sekte Han Yue sangat terburu-buru untuk mengakui kekalahan, maka penuhi kamu. Saat keduanya saling beradu mulut, Chandra Wu bangkit dengan tenang, dengan suara keras, Sekte Zeng yang, Reinhard Hua, menang. Tanpa diduga, Reinhard Hua tersenyum di atas panggung dan mengangkat kakinya untuk menendang Karafli dari panggung. Tidak hanya Harley Ye tetapi juga Andreas yang tidak bisa menahan mata dingin mereka. Pergi. Andreas yang memandang Ken Cheng untuk terakhir kalinya, lalu mengambil Karafli dan terbang seperti pelangi ke paviliun bulan purnama. Setelah dia, Han Qi Feng dan Dao Xuan mengikuti satu demi satu. Sebaliknya, Harley Ye tidak lupa menatap Reinhard Hua sebelum pergi. Anehnya, dia tampak tenang. Orang yang mengenalnya mungkin tahu bahwa semakin dia tenang, yang akan lebih mengerikan. Reinhard Hua, lebih baik kamu berdoa untuk tidak membiarkanku bertemu denganmu di platform pertempuran. Siapa kamu? Reinhard Hua tersenyum meremehkan, kamu hanya sampah yang didorong turun gunung oleh Sekte Zeng yang, itu saja. Aku harap kamu bisa tertawa ketika kamu dan aku bertemu di medan perang. Harley Ye berbicara dengan lemah, dan dia juga mengikuti mereka. Pada hari pertama pertandingan tiga sekte, Sekte Han Yue memimpin keluar lapangan karena Karafli dieliminasi, tapi meninggalkan helaan nafas di seluruh lapangan. 9 pewaris sejati Sekte Han Yue telah kalah 7 kali, hanya 2 dari mereka yang mencapai semifinal, dan salah satunya adalah Alam Ren Yuan. Rekor tragis ini mungkin pertama kalinya sejak Sekte Han Yue berdiri. Di akhir babak eliminasi, keempat pasukan juga berdiri satu demi satu. Pertandingan besar hari ini, pemenang terbesar adalah Sekte Zeng yang. Mereka memiliki 14 tempat untuk maju ke semifinal. Sekte Zeng yang memonopoli 8,
Sekte Qing Yun memiliki 4, dan Sekte Hang Yue hanya memiliki 2. Adik, aku tidak nyaman pada Sekte Hang Yue. Tuan Suge penuh dengan sumpah serapah, dan kata-katanya tidak tabu sama sekali. Situasinya lebih baik daripada manusia. Bino Sangguan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika mereka pergi. Simon Gongsun dari Sekte Qing Yun tidak terlihat sangat baik ketika mereka memimpin tim untuk pergi. Meskipun Sekte Qing Yun berada di bawah, Sekte Qing Yun mereka tidak jauh lebih baik, dan mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka di bawah tekanan Sekte Zheng Yang. Pergi dan kembalilah besok. Di langit, dia juga bangun dengan malas dan meregangkan pinggangnya tanpa ampun. Saat dia mengatakan itu, dia tidak lupa untuk melihat Xuan Chen di satu sisi dan berkata dengan santai, "Xuan Chen, aku memberimu hak istimewa untuk datang untuk melihat pertandingan 3 sekte. Jangan membuat masalah untukku. Anda harus mematuhi aturan dan tidak pernah terlibat dalam urusan dinasti Dacu." "Aku mengerti." Xuan Chen mengangguk tak berdaya, berbalik diam-diam dan menghilang menjadi ketiadaan. Pada malam hari, paviliun bulan purnama. Karafli yang pingsan duduk di atas kursi bundar, wajahnya masih sepucat kertas, dan napasnya terkadang tidak ada. Lebih penting lagi, retakan di jiwanya lebih dari 1 inci lebih besar dari sebelumnya. Di sekelilingnya, Andreas Yang, Heng Qifeng, Daok Xuan dan Diki Pang terus-menerus menanamkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya. Adapun Len Sichu dan Fen Sichu, mereka berangkat untuk membantunya menekan luka di jiwanya. Wajah beberapa orang sangat muram. Karafli dalam keadaan buruk. Bahkan jika bisa mempertahankan hidupnya, dia mungkin akan menjadi orang cacat yang tidak bisa berlatih lagi. Di luar paviliun bulan purnama, tempat Harli Situ dan lainnya juga menunggu dengan cemas. Sebagai gantinya, Harli Ye duduk bersila di bawah pohon spiritual, memejamkan mata dan berlatih, mencerna keterampilan rahasia yang telah dia pelajari secara diam-diam hari ini. Meskipun dia juga mengkhawatirkan Karafli, dia tahu lebih baik bahwa dia kemungkinan besar akan bertemu Nancy Ji di semifinal besok. Yang dia butuhkan adalah integrasi berbagai kebenaran dan pemahaman keterampilan rahasia yang telah dia pelajari secara diam-diam di sepanjang malam ini, dan menunggu hal yang tidak terduga. Di sisi lain, ia juga secara implisit menerima esensi bumi yang ditransmisikan oleh tubuh bayangan dari dunia bawah tanah. Harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan esensi bumi, energi spiritual jauh lebih buruk hari itu. Tak henti-hentinya menyerap esensi bumi, Harli Ye pun mendapat manfaat tak terduga dan memiliki energi lebih. Apalagi yang terpenting terkadang ia meloloskan diri ke dalam tingkatan dalam proses menyerap esensi bumi. Dia tahu bahwa tingkatan yang indah adalah alam semesta. Dia hanya merasa bahwa tubuhnya akan melayang ringan terus-menerus, dan alam semesta tampak ramah yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Pada beberapa kesempatan, dia bahkan dapat dengan jelas merasakan kekuatan alam semesta yang halus dan agung. Tidak tahu berapa lama sebelum seseorang jatuh dari udara, jika dia mati lebih dekat, itu adalah tempat keluarga dinasti Su Barat. "Harli, bagaimana kabarnya?" Tetua Tong Situ dari keluarga Situ, "Cukup baik. Kebetulan lewat, sekalian bertanya tentang situasi Karafli saat ini." Tetua dan yang lainnya masih menyembuhkan kakak seperguruan. Situ Harli dan yang lainnya menggelengkan kepala tak berdaya. Tong Situ menghela nafas tak berdaya, tetapi tidak pergi. Tak lama kemudian, orang dari daerah Gunung Timur juga datang. "Tunggu." Tong Situ menyapa Bino Sangguan dan para tetua dari kedua keluarga berkumpul untuk bertukar salam. Sebaliknya, setelah melihat sekitar, Yona Sangguan melihat sosok Harli Ye di bawah pohon besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk datang dan ingin berbicara,
tetapi dia tidak mengatakannya ketika dia melihat Harley Ye sedang berlatih. Begitu mereka menunggu lebih dari 6 jam. Tidak sampai larut malam pintu terbuka, dan Andreas yang tampak lelah, keluar lebih dulu. Wajah yang lain juga sedikit pucat. "Tuan, kakak seperguruan, kakak seperguruan, dia." Situ Harley dan yang lainnya berkumpul dan menatap Andreas yang dengan wajah khawatir. Nyawanya diselamatkan. Andreas yang tidak berbicara, tetapi Master Daoxuan mengambil alih dan menghela nafas, tetapi fondasi kultivasi telah dihancurkan. Dengan cederanya, khawatirnya dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berlatih kultivasi dewa lagi. Begitu komentar ini keluar, hati semua orang tiba-tiba mendingin. "Pergi dan istirahatlah. Joy, ikut aku." Andreas yang melambaikan tangannya, tetapi memanggil Joy Nanggong ke loteng. Sekarang, 7 pewaris sejati Sekte Hang Yue telah kalah, dan hanya Joy Nanggong yang bisa mendukung adegan Sekte Hang Yue. Implikasi dari Andreas yang jelas. Ini untuk menjelaskan beberapa hal penting dalam waktu singkat ini. Fancy Chu diam-diam menghela nafas dan datang ke Harley Ye. "Hidup kakak seperguruanmu telah diselamatkan." Harley Ye membuka matanya dan berkata dengan tenang, "Aku tidak benci bahwa Reinhard Hua mengalahkan kakak seperguruan kakak bela diri dengan serius. Tidak bisa dihindari untuk terluka dalam pertempuran. Aku benci dia menginjak-injak martabat kakak seperguruan." Jadi ini kenyataannya. Fancy Chu juga duduk dengan lututnya dan berbisik, "Terkadang kenyataan begitu kejam. Yang kuat dihormati di dunia, dan yang lemah selalu diinjak-injak. Oleh karena itu, aku ingin menjadi lebih kuat. Seberapa besar kakak seperguruan dipermalukan, aku akan mengembalikannya persis sama kepada mereka. Kamu tidak bisa melawan Reinhard Hua, dan kamu tidak bisa melawan tubuh Xuanling. Bagaimana tahu jika tidak mencoba?" Harley Ye tersenyum. "Kakak seperguruan hampir kehilangan nyawanya demi kemuliaan sekte. Bukan masalah besar jika aku dipukuli beberapa kali. Aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu, tapi lakukan yang terbaik saja sudah cukup." Dengan senyum bahagia, Nona Chu berbalik dan pergi. Bersambung. Bab 212. Obrolan malam. Malam, kembali tenang lagi. Harley Ye tidak kembali ke kamarnya, tetapi masih berlatih di bawah pohon besar. Aliran esensi bumi yang stabil diteruskan dari tubuh bayangan, yang membuat kultivasinya meningkat tanpa terasa. Tidak tahu kapan angin sepoi-sepoi bertiup, yang membuatnya membuka matanya. Dia menemukan bahwa di bawah sinar bulan berbintang, sosok ilusi dan pendiam berdiri di luar loteng. Harley Ye pikir dia salah, jadi dia menggosok matanya, tetapi ketika dia melihat lagi, benar-benar ada sosok ilusi yang mengambang di udara, seperti jiwa. Dapat dilihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan tubuh yang sedikit bungkuk. Dia diam-diam melihat ke loteng, seolah-olah dia sedang melihat Karafli yang tidur di dalam. Lelaki tua itu memiliki pandangan yang berubah-ubah di matanya. "Orang tua ilusi, lihat lebih dekat, bukankah Xuan Chen yang menonton kompetisi di siang hari?" "Siapa kamu?" Harley Ye tiba-tiba bangkit dan menatap Xuan Chen yang ilusi dengan mata sipit. Dia terlihat sangat baik, tetapi dia merasa sangat aneh ketika orang seperti hantu muncul di sini di tengah malam. Mendengar suara Harley Ye, Xuan Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Ada ekspresi terkejut di mata tuanya. "Kamu bisa melihatku? Kamu belum menjawab pertanyaanku." Harley Ye masih menatap Xuan Chen yang ilusi. Mendengar ucapan itu, Xuan Chen tersenyum lembut dan berjalan perlahan. "Jangan khawatir, aku bukan sekte Zeng Yang." "Bukan sekte Zeng Yang?"
Harley Ye mengerutkan kening. Meskipun lelaki tua di depannya itu ilusi, dia memberinya perasaan sangat langka dan di luar jangkauan. Dia bukan tubuh jiwa spiritual, tetapi dia bisa memburamkan tubuhnya. Itu tidak sederhana. Ayo, temani aku bicara. Xuan Chen sudah duduk di bawah pohon, dan dia tidak lupa menepuk tanah di sampingnya, memberi isyarat agar Harley Ye datang dan duduk juga. Harley Ye sedikit mengernyit, tetapi masih datang dan duduk, karena dia tidak merasakan jejak aura pembunuh dari Xuan Chen, seolah-olah Xuan Chen adalah kakek yang lembut di matanya. Tidak mudah bagimu untuk menjadi salah satu dari 9 murid pewaris sejati. Melihat Harley Ye terdiam, Xuan Chen menatap Harley Ye sambil tersenyum. Kakek, siapa kamu? Harley Ye masih berjuang dengan identitas Xuan Chen. Aku bilang aku pendiri leluhur 3 sekte. Percaya enggak? Mendengar pidato itu, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah pada Xuan Chen. Kakek, lelukonmu tidak lucu. Ya, kurasa itu tidak lucu. Xuan Chen tersenyum lembut, itu sepi di tengah malam. Itu hanya lelucon. Jangan khawatir tentang itu, teman kecil. Aku mengerti. Harley Ye berbaring di bawah pohon besar dengan bagian belakang kepalanya di tangannya dan tidak lupa memasukkan tusuk gigi ke dalam mulutnya. Orang tua, ketika sudah tua, kamu akan selalu memiliki sesuatu untuk dilakukan, bercanda dengan generasi mudamu. Tapi aku bertanya-tanya bagaimana kamu bisa masuk. Ada banyak cara untuk masuk. Xuan Chen, seperti Harley Ye, berbaring di tanah dengan bagian belakang kepala di lengannya dan tersenyum penuh arti. Tapi yang membuatku bingung adalah kamu yang alam Ren Yuan bagaimana bisa menjadi 9 pewaris sejati sekte Heng Yue. Tidak berdaya, talenta sekte Heng Yue mengalami penurunan. Ambil aku sebagai nomornya. Harley Ye mengangkat bahu tak berdaya. Xuan Chen tersenyum, tetapi tidak berbicara lagi. Mereka berbaring berdampingan di bawah pohon besar dan menatap bintang-bintang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Untuk waktu yang lama, Xuan Chen bangkit dengan tenang, tubuh ilusinya bergerak tidak menentu. Aku harus pergi. Harley Ye segera berdiri dan melihat ke belakang ilusi Xuan Chen. Lagi pula, dia tidak banyak bicara. Hatinya lebih penasaran. Pria tua aneh di depannya secara misterius membuatnya bertanya-tanya harus berkata apa. Anak muda, bisakah kamu melakukan satu hal? Xuan Chen berkata dengan membelakangi Harley Ye. Katakan padaku. Setelah pertandingan 3 sekte, jika kamu punya waktu luang, bisakah kamu pergi ke lembah Luotian untuk membantuku membakar dupa? Mendengar kata itu, Harley Ye sedikit terkejut, tapi tetap mengangguk. Terima kasih. Xuan Chen meninggalkan kata halus, dan diam-diam mengangkat kakinya. Ketika dia melangkah 1 langkah, dia menghilang tanpa jejak, tidak meninggalkan jejak di dunia ini sama sekali. Di bawah pohon besar, Harley Ye membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih duduk di tanah. Dia tertegun di sana, bermimpi. Tanda hubung 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 tanda hubung. Keesokan harinya, tanpa menunggu cahaya matahari di timur muncul, sekte Zeng yang sudah menjadi aliran orang yang tak ada habisnya. Sebagai pembawa acara, sekte Zeng yang sudah duduk di sekitar panggung pertandingan sebelum fajar. Adapun keluarga kultivasi yang menyaksikan pertempuran, mereka juga memasuki tempat dengan teriakan. Paviliun bulan purnama, Harley Ye dan yang lainnya sudah siap berangkat, namun suasananya sedikit khusyuk karena Karafli berdiri di sampingnya. Sepanjang malam, wajah Karafli masih pucat dan tubuhnya sangat lemah. Nafas di tubuhnya tertekan, seluruh orang itu tampak seperti seorang sarjana yang sakit parah. Kakak seperguruan, kamu bisa istirahat di sini. Kamu tidak harus pergi.
Harley Situ menatap Kara Flee dengan cemas. Tidak masalah. Kara Flee tersenyum, bahkan jika kalah, aku akan berdiri bersama kalian. Hai. Melihat ini, Andreas yang menghela nafas tanpa daya dan mengambil langkah pertama menuju kaki gunung. Saat mereka datang lagi ke tempat pertandingan tiga sekte, mereka langsung dilirik perhatian semua pihak. Sorot mata itu mengejek dan bersimpati, dan mereka masih mengikuti mereka sampai mereka duduk di kursi mereka. Kara Flee masih hidup. Ini adalah berkah dalam kemalangan, tetapi sulit untuk berlatih sesuai dengan kondisinya. Segera, suara bisikan dari segala arah terdengar satu demi satu. Sekte Han Yue yang tersisa hanya Joy Nanggong, murid pewaris ketiga, dan Harley Ye di alam Ren Yuan. Tampaknya semifinal hari ini menuju situasi tidak baik. Harley Ye bisa diabaikan. Sekarang, satu-satunya hal yang mendukung adegan itu adalah Joy Nanggong. Nikmati perlahan. Sekte Zeng yang akan membuatmu mengerti bahwa apa yang disebut secercah harapan pada akhirnya akan menjadi keputusasaan. Ken Cheng di kursi tinggi menghadap ke bagian bawah dengan santai, dan senyum jenakanya masih main-main. Di tengah langit, Teresa Donghuang dan ketiga saudara laki-lakinya muncul kembali. Sama seperti kemarin, Teresa Donghuang mengumpulkan awan di tempat dan duduk malas di atas. Pertama, dia melirik ke bawah, dan kemudian dia tidak lupa untuk melihat Xuan Chen. Xuan Chen, aku anggap tidak tahu tentang mimpi tadi malam. Namun, untuk sekali ini, jika aku mengetahui bahwa kamu terlibat dalam urusan dinasti Dacu lagi, aku tidak keberatan menyegelmu secara permanen. Aku mengerti. Xuan Chen mengangguk dengan lembut. Murid-murid pewaris yang dipromosikan, naik ke panggung untuk menarik undian. Saat mereka berbicara, kata-kata Chandra Wu terdengar di bawah. Langit dan bumi, pria tua tertinggi akan menunjukkan semangatnya dengan cepat. Lawan yang ditarik oleh kakak seperguruan Nanggong adalah orang yang lemah. Sebelum Joy Nanggong dan Harley Ye bangkit, Harley Situ mulai menggumamkan doa. Dengan senyum tak berdaya, Harley Ye dan Joy Nanggong melangkah ke panggung pertandingan satu demi satu. Hanya ada 14 orang yang tersisa, dan undian berlangsung kurang dari 30 detik. Hanya ketika mereka melihat daftar pertempuran, hati Andreas yang benar-benar dingin. Sial! Harley Situ berteriak dan melompat di tempat, tidak perlu membual. Melihat wajah Andreas yang, mereka cukup jelek. Tidak heran mereka begitu. Hanya karena Joy Nanggong terlalu buruk, lawan yang ditarik adalah murid pewaris dan Aron Zhou dari Sekte King Yun. Tidak sulit bagi mereka untuk memprediksi hasilnya. Bahkan Sekte Murid Pewaris 2 dan Yogini Sekte Han Yue bukan saingan Aron Zhou, apalagi Joy Nanggong, Murid Pewaris 3. Hai. Joy Nanggong juga sangat tidak berdaya, tidak pernah menyangka nasibnya akan seburuk ini. Dibandingkan dengan dia, Harley Ye beruntung. Dia menggambar murid pewaris, murid ke-9 Sekte Zeng yang mengalahkan murid Sekte King Yun dengan jurus transparan di babak eliminasi kemarin. Dengar, bahkan langit tidak membantu Sekte Han Yue. Ada diskusi lain di bawah. Lawan Joy Nanggong adalah Aron Zhou, dan pasti tidak ada ketegangan tentang kekalahannya. Adapun Harley Ye, anehnya dia bisa menang melawan murid Sekte Zeng yang tahu jurus transparan. Dengan cara ini, dua sekte terakhir dari Sekte Han Yue akan disingkirkan di semifinal ini, yang berarti sekte sejati Han Yue akan dimusnahkan sebelum final. Sekte King Yun, Aron Zhou, Sekte Han Yue, dan Joy Nanggong datang ke panggung untuk duel. Di antara suara diskusi, suara Chandra Wu terdengar di mana-mana. Bersambung.